Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala mara bahaya. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara supaya kita bisa melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail ya. Mau qiyamul lail atau sholat tahajud itu adalah ibadah yang sangat susah dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Kenapa? Karena hanya orang-orang pilihan Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah tersebut ya. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah halaman 101 itu disebutkan ada 4 perkara ya, ada 4 perkara yang bisa menolong kita untuk beribadah tahajud atau qiyamul lail ya. Apa 4 perkara itu? Kita bisa buka di halaman 101 bagi yang punya kitabnya ya. Di situ ada kata wa yu'inuka 'alal qiyamil tahajjud arba'atu asya. Al awwalu, yang pertama apa? Tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudu ya. Memperbaharui wudu ba'dal isya'il akhirati, sesudah salat isya ya yang terakhir. Nah, jadi ketika kita sesudah melakukan sholat isya ya, sebelum tidur usahakan kita wudhu lagi ya. Wudhu lagi apabila kita belum batal, misalkan dari wudhu yang pertama cukup niatnya nawaitul wudhu'a sunnatan lillahi ta'ala ya. Tapi kalau kita sudah batal dari sholat isya, maka niat wudhunya boleh di nawaitu rob al hadasil asgori ya, fardhu lillahi ta'ala. Nah begitu. Nah itu pertama yang bisa menolong kita untuk melakukan sholat tahajud ya. Yang kedua apa? Asani zikrullahi ta'ala, yaitu zikir kepada Allah ta'ala qabla ghurubi syamsi, sebelum tenggelamnya matahari. Hala kaunika, halnya seperti ya, buktinya seperti musabbihan, membaca tasbih, ay mustagfiron atau membaca istighfar, wa mustaqbilan lil kiblati, sambil menghadap kiblat ya. Jadi sebelum maghrib kira-kira jam 5:30 atau jam 6 kurang ya, sebelum terbenamnya matahari itu kita harus menghadap kiblat sambil bertasbih atau beristighfar atau bersolawat boleh ya. Yang penting zikir sama Allah ta'ala ya, karena zikir itu banyak bentuknya, bisa dari zikir, bisa dari tasbih, tahmid, atau istighfar, ataupun sholawat, ataupun membaca Al-Quran, itu juga sama termasuk zikir ya. Yang penting mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah yang ketiga, as-salisu al-ibadatu bainal maghrib wal isya, yaitu ibadah di antara maghrib dan isya. Bisolatin, itu dengan sholat, bisa autilawatin atau membaca Al-Quran, wa zikrin dan zikir kepada Allah. Wa abdaluha, dan yang paling utama dan yang paling abdal dari kesemua itu ya, as-sholat, yaitu sholat. Jadi di antara waktu maghrib dan isya semuanya adalah mendekatkan diri, diusahakan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gunakan waktu tersebut, enggak dibuang sia-sia, tapi waktu tersebut digunakan untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah. Bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan tasbih, bisa dengan sholat, atau dengan sholawat ya. Wa abduluha, tapi yang paling utama adalah sholat ya. Nah, qala al-Habib Abdullah al-Haddad, telah berkata Habib Abdullah al-Haddad fi Nasha'ihid Diniyah, dalam kitab Nasha'ihid Diniyah ya, wa minal mustahabul muakkad, dan dari sebagian kesunahan al-muakkad yang dikukuhkan ya, artinya yang sangat penting,
yaitu ihya'u ma bainal isya'aini, yaitu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya bisolatin dengan solat, wahwa dan dengan solat tersebut al afdalu itu lebih utama. Yang kedua, au tilawatil Quran atau tilawat atau membaca Al-Quran, au zikrillahi ta'ala atau berzikir sama Allah ta'ala, au tasbihin au tahlilin au nahwi dzalik, mau tasbih atau tahlil ya, atau dan sebagainya seperti kayak tahmid, yang penting kita mendekatkan diri aja, taqarrub sama Allah, bisa zikir, bisa tahlil, bisa tahmid, bisa istighfar atau segala macam. Tapi yang paling afdal di sini salat. Sesudah salat tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Sesudah Al-Quran baru zikir sama Allah Ta'ala. Jadi yang paling afdal pertama adalah salat sunnah, boleh sunnah rawatib ya, ba'da maghrib, boleh sunnah, sesudah itu sunnah awabin bisa ya. Nah, sesudah salat baru tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, sesudah membaca Al-Quran baru turun lagi ke zikir ya, ke zikir gitu. Qala Nabi alaihi salam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib, barang siapa yang sholat antara sesudah maghrib, ba'dal maghrib sesudah maghrib ya, sita rakaatin, 6 rakaat, la yafsilu bainahunna, tanpa dipisah diantaranya ya. Nah, bikalamin, dengan suatu perkataan, adil nalahu, itu sebanding lahu kepada dia, ibadatas natai asyrota hasanah, sebanding dengan ibadah seperti 12 tahun. Bayangkan, itu pahalanya sangat luar biasa. Jadi ketika kita sudah sholat maghrib tanpa bercakap-cakap, tanpa berbicara, tanpa ngomong-ngomong ya, kita dilanjutkan dengan sholat 6 rakaat. Sholat apa itu? Sholat awabin ya, namanya sholat awabin. 6 rakaat itu pahalanya sebanding dengan ibadah 12 tahun ya. Itu sangat luar biasa sekali dengan 6 rakaat di antara maghrib dan isya, tapi sesudah maghrib tanpa tanpa diselangi dengan obrolan atau ngobrol-ngobrol yang tidak berguna misalkan. Jadi langsung sholat awabin itu ganjarannya sampai 12 tahun ya. Pahalanya membandingi, bukan menyaingi atau sebanding lah dengan pahala 12 tahun ya. Wa warada aidon, dan telah dikabarkan juga ya man shalla bainal maghrib, maksudnya diberitahukan juga ya, man shalla bainal maghrib, barang siapa yang sholat antara maghrib wal isya isyrina rakaatan, 20 rakaat, maka bunyallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun bagi dia istana di surga ya, bukan bumi lagi, bukan bangunan lagi, tapi istana ya, istana di surga. Wabil jumlati, dan dengan jumlahnya, pahadzal waktu, dalam itu waktu. Nah, min asyrofil awqati, itu adalah waktu yang paling afdol, yang paling mulia ya. Abdulha, dan waktu yang paling afdol. Fata'akad, maka dikukuhkan, imaratuhu, untuk meramaikan waktu itu, bidzai'it ta'ah, dengan berbagai macam warna taat ya. Wa mujanabatil ghaflati, dan menjauhkan hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah Ta'ala ya. Wal mabatolat, dan perkara-perkara yang membatalkan atau tidak ada gunanya gitu ya, maksudnya di sini tidak ada gunanya ya. Jadi wawaroda, dan telah datang juga keterangan barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya dengan 20 rakaat itu, maka Allah akan membangunkan istana buat dia, istana di surga ya. Terus pada waktu itu min asyrafil awqat, itu waktu yang paling dimuliakan atau
diabdolkan ya, dikukuhkan. Maka kita dikukuhkan imaratuhu bidzaibital untuk mewarnai waktu-waktu tersebut dengan mengisi waktu-waktu tersebut dengan berbagai macam warna taat. Boleh sholat, boleh mengaji, boleh baca Al-Quran, boleh tasbih, boleh zikir, boleh segala macam. Yang penting membuat kita taat kepada Allah dan mujanabatil ghaflati, dan menjauhkan hal-hal yang membuat kita lupa sama Allah ya. Nah, jadi untuk waktu maghrib dan isya kita usahakan ya, jangan sampai terbuang waktu itu dengan waktu yang sia-sia ya. Maksudnya digunakan untuk hal yang sia-sia seperti nonton TV, atau seperti buka-buka TikTok, atau buka-buka HP ya. Nah, lebih baik waktu tersebut itu diisi dengan baca Al-Quran, atau sholat, atau zikir, atau membaca tasbih ya. Jadi diisi dengan yang hal-hal yang mendekatkan sama Allah Ta'ala ya, begitu. Nah, wawaroda karohatun naum, dan telah datang juga keterangan karohatun naum qabla sholatil isya, dimakruhkan. Karohatun itu dimakruhkan tidur qabla sholatil isya, yaitu tidur sebelum sholat isya ya. Fahzar, maka kita harus takut ya, minhu, dari keadaan seperti itu. Wahwa min ibadatil Yahudi, itu adalah ibadahnya orang Yahudi. Jadi kita dimakruhkan kalau antara maghrib dan isya itu kita gak boleh tidur ya, karena itu sangat dimakruhkan. Terus itu salah satu bentuk ibadahnya Yahudi, orang-orang Yahudi, atau kebiasaan Yahudi. Maksudnya bukan ibadah, kebiasaan Yahudi ya. Mana maqabla sholatil isya'il akhirati fala anamallahu ainaihi, barang siapa yang tidur sebelum sholat isya ya, fala anamallahu ainaihi, maka Allah tidak akan menidurkan dia kedua matanya. Jadi orang yang tidur antara maghrib dan isya, nanti sesudah isya ke sana dia akan susah tidur, atau insomnia. Insomnia, bisa susah tidur, pokoknya matanya nggak bisa terpejam aja. Nggak bisa terpejam matanya, karena dia sudah tidur di antara maghrib dan isya. Maka Allah tidak akan membuat dia tidur ketika isya itu, maka dia bakal mempunyai penyakit insomnia ya. Nah, warrobi'u, yang terakhir, tarkul kalam, meninggalkan omongan ba'dal ibadatil mazkurati, sesudah melakukan ibadah ya yang mazkur. Fa'innal kalam fi dzalikal waqti, maka sesungguhnya berbicara dalam waktu tersebut itu yazhabu tarawatun nuri, itu akan menghilangkan cahaya kepada hati ya. Jadi ketika kita sudah melakukan ibadah ya, sholat fardu atau sholat apa, kita langsung melanjutkan wiridan, misalkan astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati aliyya, terus ke la ilaha illallah wahdahu la syarika, atau ke Allahumma antas salam minkas salam, terus ke ayat kursi, terus ke syahidallah, terus ke amanar rasul, terus ke syahidallah, sampai kita tasbih atau zikir alhamdulillah, sama terakhir Allahu Akbar. Maka di situ kita langsung berdoa, dan sesudah itu kita dimakruhkan untuk tidur ya, untuk tidur dan menjauhkan perkara-perkara yang barusan teh fa'innal kalama fi dzalikal waqti yadhhabu tarawatun, dan menjauhkan berbagai macam omongan yang sia-sia ya, omongan yang sia-sia, begitu. Jadi 4 perkara yang bisa membuat sholat tahajud ya, menolong kita untuk melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ini hakikatnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah saya penerangan, itu murni kebodohan saya, mohon dimaafkan. Al-insanu ma'alul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.